Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Evan Alpindo Arma dengan NIM 70 12 40 143. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan laporan proyek mata kuliah manajemen proses bisnis dengan judul Penjualan es buah segar pada bulan Ramadan. Nah, proyek ini merupakan bentuk penerapan langsung dari teori yang telah dipelajari ke dalam kegiatan usaha nyata. Bulan Ramadan merupakan momen di mana aktivitas konsumsi masyarakat meningkat, khususnya dalam memenuhi kebutuhan berbuka puasa. Pada waktu ini, permintaan terhadap makanan dan minuman takjil menjadi sangat tinggi karena masyarakat mencari makanan dan minuman yang praktis dan menyegarkan setelah seharian berpuasa. Salah satu produk yang banyak diminati adalah es buah karena memiliki rasa yang segar, harga yang terjangkau, serta mudah dibuat. Melihat kondisi tersebut, saya memanfaatkan peluang ini untuk melakukan kegiatan usaha sederhana sekaligus sebagai sarana belajar memahami bagaimana proses bisnis dijalankan secara langsung, mulai perencanaan hingga evaluasi. Nah, tujuan dari proyek ini adalah untuk memahami dan menganalisa proses bisnis secara langsung. Selain itu, proyek ini juga bertujuan untuk menerapkan konsep manajemen proses bisnis dalam kegiatan nyata, serta mengembangkan kemampuan kewirausahaan. Tujuan lainnya adalah mengetahui hasil penjualan dan keuntungan yang diperoleh oleh usaha yang dijalankan. Nah, dalam proyek ini adalah es buah segar. Es buah ini terdiri dari berbagai macam buah seperti semangka, melon, mangga, nanas, dan lain-lain. Selain itu, ditambahkan juga bahan pelengkap seperti nata de coco, biji selasi, sirup, dan susu kental manis untuk meningkatkan rasa. Produk ini disajikan dalam cup ukuran 12 oz dengan harga 10.000 per cup. Harga ini ditentukan agar tetap terjangkau bagi konsumen, terutama masyarakat sekitar. Nah, metode penjualan dilakukan secara langsung melalui stand sederhana yang berlokasi di pinggir jalan dekat persimpangan. Lokasi ini dipilih karena memilih potensi lalu lintas yang cukup ramai, terutama menjelang waktu berbuka puasa. Waktu penjualan dimulai dari pada pukul 4 sore hingga pukul jam 6 malam. Karena pada waktu tersebut banyak yang orang mencari takjil. Nah, target konsumen adalah masyarakat sekitar dan pengguna jalan. Nah, untuk proses produksi dilakukan dengan menyiapkan bahan baku berupa buah-buahan yang dipotong kecil-kecil, kemudian buah tersebut dicampur dengan nata de coco, selasi, sirup, dan susu kental manis. Setelah itu ditambahkan es buah dan air sebelum disajikan ke dalam cup. Produksi dilakukan mendekati waktu penjualan agar produk tetap segar saat dikonsumsi. Total produk selama 2 hari adalah 40 cup, dengan rincian 20 cup pada hari pertama dan 20 cup pada hari kedua. Nah, untuk pemasaran dilakukan dengan memanfaatkan media sosial, yaitu seperti live TikTok dan promosi story WhatsApp. Promosi dilakukan melalui live TikTok untuk menampilkan produk secara langsung kepada calon pembeli yang ada di sekitar. Selain itu, WhatsApp Story juga digunakan untuk memberikan informasi terkait produk dan lokasi penjualan. Dengan cara ini, produk dapat dikenal oleh lebih banyak orang, terutama di lingkungan sekitar. Nah, untuk modal dan biaya, modal awal kami digunakan dalam usaha ini sebesar Rp278.500. Modal tersebut digunakan untuk membeli bahan baku seperti buah-buahan, sirup, susu, serta perlengkapan seperti cup, sendok, dan es buah.
Nah, pengelolaan biaya dilakukan secara sederhana dengan mencatat seluruh pengeluaran selama usaha berlangsung. Nah, untuk penjualannya, penjualan kami selama 2 hari pelaksanaan. Seluruh produk yang diproduksi, berhasil terjual, sebanyak 40 cup dengan harga jual, seharga 10.000 per cup. Total pendapatan diperoleh adalah Rp400.000. Hal ini menunjukkan bahwa produk yang dijual memiliki minat yang baik di kalangan konsumen. Nah, untuk keuntungan dari total pendapatan sebesar Rp400.000 dan total biaya sebesar Rp278.000, diperolehlah keuntungan sebesar Rp121.500. Hal ini menunjukkan bahwa usaha yang dijalankan mampu menghasilkan keuntungan dan tergolong berhasil secara finansial. Nah, untuk resiko dan kendala, selama pelaksanaan usaha, terdapat beberapa kendala yang dihadapi, di antaranya itu adalah es buah mencair, terus karena keterbatasan wadah. Setelah itu, ada beberapa dari tim yang terlambat dalam persiapan, ada beberapa tim yang terlambat, dan lain-lain. Nah, kendala ini cukup mempengaruhi proses penjualan, namun masih dapat diatasi sehingga usaha tetap berjalan dengan baik. Nah, secara keseluruhan, proyek ini berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang diharapkan. Seluruh produk berhasil terjual dan usaha menghasilkan untungan. Selain itu, proyek ini juga memberikan pengalaman nyata dalam menjalankan usaha serta memahami proses bisnis secara langsung. Nah, dari kegiatan ini saya mendapatkan pembelajaran penting terkait perencanaan, pengelolaan usaha, serta evaluasi yang dapat digunakan untuk mengembangkan usaha di masa depan. Nah, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalah kata dan kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.